Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan ini adalah anggota kelompok 1. Baiklah, kelompok kami akan membahas mengenai integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Filsafat pendidikan meliputi semua upaya dan usaha manusia untuk memahami hakikat pendidikan itu sendiri, tentang bagaimana cara melaksanakan pendidikan dan mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integral yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi ada 5. Yang pertama yaitu integrasi bangsa, menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan terang suatu bentuk dan identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib nasional. Yang ketiga yaitu integrasi wilayah, menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kuasaan nasional pusat di atas unsur-unsur sosial yang lebih kecil yang berlaku antara kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang keempat, integrasi elit, menunjuk pada masalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi nilai pada kelompok elit dan massa. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku perilaku, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang integrasi dan diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut para ahli, yang pertama itu dari Safruddin Bahar 1996, ia mengungkapkan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua itu dari Riza Nur Arfani 2001, ia berpendapat bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga yaitu Zuliati Suroyo 2002, ia berpendapat bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat yaitu Raman Surbakti, integrasi nasional adalah berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dalam suatu identitas nasional. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara apabila negara bangsa yang baru merdeka. Menurut Maida Weiner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkeabsahan legitimate merupakan hal penting bagi pembentuk negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan bangsa hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewarganegaraan menggunakan kekuatan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati.
Tiga aspek integrasi nasional. Pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dan dimensi bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan antara berkait yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan antara berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. 2. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lainnya, integrasi ekonomi adalah penghapusan pencabutan hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya peraturan negara dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. 3. Integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses integrasi untuk menyesuaikan unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan yang berbeda tersebut. Dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Integrasi bangsa. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi wilayah. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia. Integrasi nilai. Pengalaman mengembangkannya Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Integrasi elit massa ditandai dengan seringnya memimpin mendekati rakyat melalui berbagai cara, misalnya mengunjungi tempat itu ke daerahnya. Integrasi perilaku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan membentukkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi adalah memudarkannya kesatuan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Integrasi bangsa diperlakukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama. Tujuan integrasi nasional: 1. Mewujudkan keamanan dan ketertib bersama-sama. 2. Menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh pihak. 3. Meningkatkan kependudukan bagi generasi semua etnis. 4. Melakukan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup. Yang kelima, membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan bekal utama dalam membangun bangsa. Dampak positif
pada integrasi nasional. Yang pertama, menguatnya solidaritas kelompok. Yang kedua, dapat menciptakan integritas yang harmonis. Ketiga, mengurangi rasa ketergantungan individu atau kelompok. Yang keempat, munculnya sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Yang kelima, memperjelaskan berbagai aspek kehidupan yang belum tuntas. Selanjutnya, dampak negatif integrasi nasional. Pertama, menyebabkan dominasi kelompok pemenang. Kedua, menimbulkan keretakan hubungan antar individu dan kelompok. Ketiga, kurangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Dan yang keempat, masyarakat kita khusus anak muda banyak yang lupa dengan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Manfaat integrasi nasional memberikan sikap peduli terhadap sesama, terjalinnya hubungan yang sesama bangsa, mampu melaksanakan kegiatan positif bersama-sama, menghormati perbedaan, menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku.